Sira Gajah Mada pepatih amangku bumi tan ayun amukti palopo. Lamun kalah Nusantara isun amukti palopo. Gajah Mada adalah tokoh legendaris yang menandai puncak kejayaan Majapahit. Namanya melampaui sekadar peran sebagai Mahapati. Ia menjadi simbol kepemimpinan, kesetiaan, visi persatuan, dan kemampuan strategis. Namun, meski ketenarannya melintasi waktu, asal-usul Gajah Mada masih diperdebatkan hingga kini. Berbagai sumber menyebutkan ia berasal dari Lamongan, Mojolangu, Bali, Bima, Lampung, Batak, bahkan Kalimantan. Fenomena ini bukan kebetulan. Tokoh besar sering menjadi objek klaim budaya karena masyarakat ingin merasa memiliki pewaris budaya yang hebat. Sejarawan Slamet Muljana dalam Negara Madya 1979 menjelaskan bahwa klaim semacam ini mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk menegaskan historiografi mereka sendiri dan memperkuat identitas kolektif. Dalam konteks ini, Gajah Mada bukan sekadar tokoh historis, melainkan simbol moral, politik, dan budaya. Naskah Usana Jawa menyebutkan bahwa Gajah Mada lahir di Pulau Bali dengan cara supranatural. Ia muncul dari buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Wisnu. Lahir tanpa ayah dan ibu, Gajah Mada dianggap hadir karena kehendak para dewa. Fenomena ini umum dalam mitologi Nusantara, menandakan bahwa tokoh tersebut memiliki legitimasi moral dan spiritual sejak lahir. Koen Jaraningrat dalam Javanese Culture 1985 menyebutkan bahwa penggambaran tokoh sebagai penjelmaan dewa yang diiringi keajaiban sepanjang hidupnya merupakan cara masyarakat Hindu-Buddha menandai tokoh yang pantas dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, kelahiran Gajah Mada dari buah kelapa bukan sekadar mitos, tetapi simbol legitimasi moral dan spiritual. Naskah Usana Jawa juga menekankan keberanian, kecerdasan, dan kemampuan memimpin Gajah Mada. Keajaiban sejak lahir hingga dewasa membentuk persepsi masyarakat bahwa ia bukan manusia biasa. Mitologi ini mencerminkan hubungan erat antara kekuatan supranatural dan kepemimpinan di Nusantara. Babat Gajah Mada, karya sastra Bali, menambahkan lapisan manusiawi sekaligus simbolis. Gajah Mada adalah putra Empu Suradarmayogi dan istrinya, Nari Ratih. Aku wedi, Mas. Aku wedi. Kisah ini dipenuhi intrik dan intervensi dewa. Dewa Brahma jatuh cinta kepada Ratih, memaksa keluarga tersebut mengembara hingga desa Mada di kaki Gunung Semeru. Disinilah Gajah Mada lahir, diasuh oleh kepala desa setempat, sementara orang tuanya bertapa memohon keselamatan dan kejayaan baginya. Dewata mengabulkan permohonan orang tuanya, menandakan bayi itu kelak menjadi tokoh penting. Saat remaja, Mahapati Majapahit mengajaknya bergabung dan menikahkannya dengan putrinya, Ken Bebet. Melalui pendidikan, pengalaman politik, dan pengaruh keluarga, Mada kemudian menjadi Mahapati yang memperluas kekuasaan Majapahit hingga raja-raja luar Jawa tunduk kepada kerajaan tersebut. Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce 1988 menekankan bahwa kisah semacam ini berfungsi sebagai legitimasi politik bagi penguasa dan elit lokal. Babat Gajah Mada menggabungkan unsur lokal, politik, dan mitologis untuk menegaskan keunggulan seorang tokoh. Babat Arung Bondan, naskah Jawa Pertengahan, memberikan perspektif berbeda. Gajah Mada adalah anak patih legenda yang muncul dalam kisah Damarwulan dan Minak Jinggo. Ia lahir setelah Majapahit melewati masa kejayaan awal, berbeda dengan Nagara Kretagama yang menyebutnya hadir pada awal pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam Babat Arung Bondan, ayah Gajah Mada menikahi makhluk halus, sehingga pewarisnya memiliki keistimewaan supranatural.
Ketidaksesuaian kronologis ini menunjukkan bagaimana cerita rakyat berubah sesuai kebutuhan naratif dan politik lokal. H.J. de Graaf menekankan pentingnya membedakan sumber sastra dan epigrafi, karena sastra menyisipkan mitos untuk menekankan keistimewaan tokoh, sedangkan prasasti lebih faktual. Patih, bagaimana menurutmu kesiapan pertahanan kita di perbatasan timur? Hamba rasa sudah cukup baik, Baginda. Pasukan kita berjaga dengan waspada. Pararaton, atau Kertarajasa Jayawardhana, memberikan catatan lebih historis. Pada Pararaton, nama Gajah Pagon disebut secara khusus karena mengawal dan setia pada figur Raden Wijaya. Bahkan Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan menitipkannya kepada kepala desa Pandakan. Gajah Pagon kemungkinan besar menikahi putri kepala desa dan memiliki anak yang bernama Gajah Mada. Gajah Pagon ini ditengarai merupakan putra Raja Kertanagara dengan salah satu selirnya. Berdasarkan prasasti Gajah Mada yang berangkat tahun 1273 Saka atau 1351 Masehi diketahui mendirikan bangunan suci untuk Raja Kertanagara. Pendirian bangunan suci untuk memperingati seorang tokoh pada masa Singhasari maupun Majapahit didirikan oleh anak keturunannya. Berdasarkan hal itu sangat jelas bahwa Gajah Mada mendirikan bangunan suci untuk Raja Kertanagara yang kini dikenal sebagai Candi Singosari. Gajah Pagon merupakan anak Kertanagara yang menurunkan Gajah Mada. Berdasarkan hal itu dapat dimaklumi bahwa Gajah Mada dan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi memiliki kakek yang sama, yaitu Raja Kertanagara yang dikudeta dan gugur karena ulah Jayakatwang. Gajah Mada dalam prasasti Gajah Mada menegaskan dirinya merupakan keturunan Kertanagara, meskipun tidak menyebut nama Gajah Pagon sebagai bapaknya. Gajah Mada memang bukanlah anak orang biasa, melainkan cucu raja yang termasuk dalam kelas aristokrat atau bangsawan. Hal inilah yang membuat karirnya melesat dari Bekel, Bhayangkari, Patih Daha, dan Mahapatih Majapahit. Sebagai kerabat kerajaan, Gajah Mada tentu dapat dengan mudah masuk dalam lingkaran elit Majapahit. Gajah Mada mulai dikenal luas pada masa Raja Jayanegara. Ia cepat naik pangkat karena kecakapan militernya, kecerdasan strategi, dan loyalitas. Salah satu momen penting adalah Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. Sumpah ini tercatat dalam Nagara Kretagama. Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia 1984 menyatakan bahwa Sumpah Palapa mencerminkan idealisme kepemimpinan berpadu dengan tekad nasionalistik. Berbagai versi Gajah Mada, Usana Jawa, Babat Gajah Mada, Babat Arung Bondan, dan Pararaton menunjukkan kompleksitas historiografi Nusantara. Setiap versi menekankan aspek berbeda, kelahiran supranatural, legitimasi politik, atau hubungan sosial ekonomi lokal. Merle Reclefs dalam A History of Modern Indonesia, 2001, menekankan bahwa percampuran fakta dan legenda adalah karakteristik khas historiografi Jawa. Tokoh seperti Gajah Mada diinterpretasikan melalui berbagai lensa, mitologi, sastra, dan fakta politik. Wallahu a'lam.